Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Immanuela Virginia dan saya berasal dari manajemen dengan konsentrasi keuangan, yaitu dari kelas 2023K, di mana dengan NIM terakhir saya adalah 043, di mana di video kali ini atau di hari ini saya akan mempraktekkan cara membuat dan juga mengoperasikan basis data sederhana, di mana sebetulnya proses pembuatan basis data ini itu bisa dibantu dengan banyak tools ya teman-teman. Contoh lainnya itu adalah Microsoft Access, kemudian menggunakan spreadsheet, dan namun dikhususkan untuk hari ini, saya akan menggunakan bantuan tools yaitu yang bernama AppSheet. Alasan video ini sendiri dibuat yaitu karena sebagai pemenuhan output kegiatan magang, yaitu terutama pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, di mana dalam proses kegiatannya di dunia nyatanya adalah saya berfokus pada divisi sales, di mana saya banyak berfokus untuk pengelolaan dan juga pemantauan penjualan harian SPG. Hal yang saya temukan atau masalah yang saya temukan adalah pencatatan penjualan yang masih dilakukan secara manual, yaitu mengirimkan laporan penjualannya adalah by WhatsApp. Oleh karena itu, sejalan dengan pemenuhan output magang serta sebagai salah satu bentuk mini proyek, saya berinisiatif untuk mengembangkan basis data sederhana yang dapat digunakan untuk mencatat penjualan SPG sendiri secara lebih sistematis, terstruktur, dan juga mudah diakses. Baik, mungkin langsung saja kita mulaikan. Yang pertama, teman-teman bisa langsung search di Google, yaitu AppSheet. Kemudian akan langsung muncul di bagian paling atas seperti ini. Kemudian teman-teman bisa klik. Kemudian teman-teman bisa klik sign in di sini, kemudian masuk dengan email teman-teman masing-masing. Hal ini juga supaya pekerjaan teman-teman itu bisa tersimpan dengan baik dan aman ya teman-teman, seperti itu. Nah, untuk jika pertama kali membuat, teman-teman itu bisa mengklik create. Kemudian karena di sini kembali lagi karena saya akan menggunakan bantuan Gemini AI, maka saya akan memilih app, kemudian saya akan memilih start with Gemini. Nah, kemudian ini adalah salah satu tahap yang cukup penting ya teman-teman, cukup vital ya teman-teman harus menyediakan atau menyiapkan prompt detail mungkin agar app yang akan atau database yang akan dibuatkan atau dibantu dibuatkan oleh Gemini AI ini bisa kurang lebih hampir sama dengan apa yang teman-teman inginkan. Di mana saya di sini sudah menyiapkan prompt, yaitu saya ingin membuat aplikasi basis data untuk membantu rekap penjualan harian. Di mana juga dalam sehari-harinya itu untuk struktur laporan penjualan yang dikirimkan oleh SPG itu ada meliputi nama SPG, kemudian ada dari nama distributor, tanggal penjualan, kemudian ada banyaknya paket yang terjual, dan juga ada foto-foto dokumentasi dari penjualan itu sendiri. Maka seperti ini saya membuat promptnya, kemudian jika sudah membuat prompt, teman-teman bisa langsung klik enter. Maka bisa teman-teman tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini Gemini itu akan memberikan preview ya teman-teman. Preview tentang nanti aplikasi teman-teman itu akan seperti apa. Basis data teman-teman itu nanti akan terjadi seperti apa. Seperti itu. Nah, jika teman-teman itu sudah oke ataupun sudah dirasa sesuai dengan apa yang dibuatkan oleh Gemini, maka teman-teman itu bisa langsung klik eh, create app. Namun jika belum dirasa sesuai, maka teman-teman itu bisa adjust atau customize sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Nah, di sini ini kurang sesuai dengan apa yang saya inginkan, maka di sini akan saya sesuaikan terlebih dahulu. Yang pertama untuk dokumentasi ini tidak berdiri sendiri, di mana dia nanti akan bergabung di kategori penjualan, maka di sini akan saya hapus terlebih dahulu. Kita akan delete table. Nah, yang pertama itu dari 4 bagian besar yang saya inginkan atau 4 kategori. Yang pertama adalah SPG atau di sini akan saya rename sebagai identitas SPG. Baik, seperti ini, di mana di identitas SPG ini nanti berisikan nama dan juga dari distributor mana dia berasal. Nah, seperti ini, jika ada yang tidak sesuai atau tidak teman-teman inginkan, teman-teman bisa hapus. Kemudian untuk nama akan munculnya sebagai teks dan untuk distributor juga saya ganti menjadi teks ya teman-teman. Kemudian kita klik save. Kemudian yang kedua adalah distributor. Di sini untuk judulnya sudah benar. Untuk distributor sendiri saya inginnya itu ada nama, kemudian ada area, tidak perlu alamat lengkap, dan juga nomor telepon. Di mana untuk nama itu sebagai teks, untuk area bisa kita setkan sebagai address ya teman-teman di sini. Maaf. Baik. Sebagai address dan juga untuk telepon bisa kita masukkan sebagai phone. Kemudian kita save. Dan untuk yang ketiga, ini sudah benar penjualan untuk judulnya. Nah, di sini akan saya rubah sebagai nama SPG, kemudian ada distributor, kemudian ada tanggal, lokasi, ini adalah kuantitas paket yang terjual, dan satu lagi saya ingin menambahkan dokumentasi. Jadi dokumentasinya itu nanti tidak satu saat tidak terpisah seperti tadi yang dibuatkan oleh Gemini, namun hanya di sini.
atau foto dokumentasi. Nah, di sini kita lihat satu persatu untuk nama SPG itu bisa langsung kita linkkan kepada identitas SPG karena nanti pertama-tama kita atau dari POV perusahaan itu kita akan membuatkan master data atau kita akan inputkan dahulu identitas SPG siapa saja yang ada yang atau yang bekerja di bawah perusahaan seperti itu. Sehingga nanti teman-teman SPG itu tidak perlu mengetikkan secara manual ketika akan menginputkan hasil penjualan mereka. Jadi tinggal memilih saja, begitu pula juga dengan distributor, kita akan bantukan untuk membuat master datanya. Dan kecuali untuk yang penjualan nanti akan diisi oleh teman-teman SPG seperti itu. Sehingga di sini bisa kita langsung linkkan nama SPG dilinkkan ke identitas SPG, distributor dilinkkan ke distributor. Untuk tanggal di sini kita ubahkan menjadi date ya teman-teman. Saya tidak perlu time untuk di sini. Untuk lokasi ini kita ubahkan menjadi address. Untuk paket A, B, dan C kuantitasnya ini sudah betul yaitu berupa number. Dan untuk foto dokumentasi kita ubahkan menjadi image ya teman-teman. Seperti itu. Image. Kemudian kita save. Nah, karena tadi saya ada mau 4 kategori, karena kurang, maka saya akan klik Add Tabel. Kemudian saya akan berikan nama, yaitu saya ingin menambahkan supaya bisa juga menjadi tempat presensi bagi teman-teman SPG, seperti itu. Maka saya akan menambahkan presensi SPG, dan kita klik Add Column. Dan yang kolom pertama untuk asensi adalah nama SPG. Dan ini kita linkkan sama seperti tadi, akan kita linkkan ke identitas SPG. Link to identitas SPG. Kemudian ada waktu. Di sini waktu yang akan saya gunakan adalah berupa date and time ya teman-teman. Karena perlu untuk time-nya juga, tidak hanya date. Karena ini merupakan presensi, di mana para teman-teman SPG akan melakukan presensinya di pagi dan juga sore hari. Atau di waktu datang dan juga pulang. Seperti itu. Dan kemudian add column lagi yang ketiga yaitu foto bukti ya teman-teman. Foto dokumentasi untuk presensi. Seperti ini. Dan kita akan pilihkan sebagai image. Dan kita save. Baik, seperti ini sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan. Nanti teman-teman juga bisa sesuaikan dengan apa yang teman-teman inginkan untuk section-sectionnya. Kemudian jika sudah sesuai, maka bisa kita klik Create App. Nah, ini bisa teman-teman tunggu terlebih dahulu untuk app sheet-nya create basis data yang kita inginkan atau yang sudah tadi kita setting. Mungkin disclaimer terlebih dahulu untuk tampilannya ini sebentar lagi. Karena kita tidak menggunakan basis data yang sudah ada atau dari kita import data yang sudah ada dari mungkin spreadsheet atau sumber lain, maka data yang tampil di sini itu adalah data bawaan dari app sheet-nya ya teman-teman. Jadi bisa teman-teman hapus saja nanti seperti itu. Ini kita silang terlebih dahulu. Kemudian di sini banyak yang bisa kita lakukan ya teman-teman. Yang pertama, teman-teman itu bisa explore eh, tema atau display pada basis data yang teman-teman punya. Maka teman-teman bisa klik yang apply a theme. Kemudian di sini teman-teman bisa pilih timnya itu light atau dark seperti itu. Di sini kita biarkan light. Kemudian karena ini saya sedang magang di perusahaan Wings ya teman-teman. Jadi logonya kan berwarna merah. Mungkin saya bisa sesuaikan juga untuk timnya nanti berwarna merah seperti itu. Kemudian untuk logonya nanti untuk logo yang appear di basis data kita saat dibuka itu bisa kita setting juga. Di sini ada pilihan logo atau jika teman-teman tidak ada yang sesuai di pilihan ini, maka teman-teman bisa klik custom dan nanti teman-teman bisa upload foto logonya itu dari Google Drive seperti ini atau nanti bisa teman-teman klik new sources seperti itu. Kemudian untuk ini bisa teman-teman explore juga bisa show logo seperti ini karena itu logonya di sini bisa show logo di sebelah sini kemudian teman-teman juga bisa pilihkan seperti displaynya ingin seperti apa apakah merah hanya di bagian sini seperti itu untuk font stylenya untuk displaynya juga untuk ukurannya juga bisa diubahkan ya teman-teman atau bisa di custom. Nah, teman-teman juga bisa ubah-ubahkan di bagian sininya, di bagian displaynya juga termasuknya. Seperti ini contohnya karena ini terkesan monoton ya teman-teman dan juga terkesan membingungkan jika nanti akan terdisplay di basis datanya, maka ini bisa kita customkan untuk icon-iconnya. Nah, di sini juga adalah salah satu fitur yang cukup keren menurut saya, yaitu tampilannya itu bisa diubah-ubahkan. Bisa berbentuk deck, bisa berbentuk tabel atau list seperti ini. Kemudian bisa berbentuk galeri, di mana nanti ini foto-foto yang sudah diunggah oleh teman-teman SPG. Bisa juga berbentuk chart, teman-teman. Karena nanti kan ada eh, banyaknya penjualan itu nanti bisa langsung berbentuk chart dan lain-lainnya. Di sini bisa teman-teman explore. Nah, kemudian ada juga untuk merubahkan icon itu
ada di bagian display ya teman-teman. Nah, misalnya penjualan di sini bisa kita ubahkan, saya ingin ubahkan misalnya dengan icon tas belanja seperti ini. Nah, jika seperti ini kan lebih mudah apabila dilihat hanya dengan ikonnya saja, seperti itu. Nah, nanti bisa teman-teman ubahkan sendiri. Di sini saya sudah menyiapkan sebetulnya, sudah membuat terlebih dahulu apa basis data yang sudah sesuai dengan keinginan saya dan juga saya sudah inputkan datanya. Namun perlu diketahui bahwa data yang tertampilkan di sini adalah data dummy dari perusahaan karena juga harus menjaga kerahasiaan dari perusahaan sendiri. Sehingga ini hanya data dummy saja. Namun untuk foto-fotonya ini adalah foto-foto real yang saya dapatkan dari teman-teman SPG seperti itu. Nah, untuk yang pertama, seperti ini tadi yang saya bilangkan bahwa jika ikonnya sama semua nanti akan bingung. Namun jika seperti ini kan bisa dilihat seperti, oh ini penjualan, kemudian ini ada data SPG, ada distributor, dan juga ini nanti ada presensi dari teman-teman SPG, seperti itu. Nah, kita mulai dari membahas penjualan terlebih dahulu. Nanti bisa langsung diisikan seperti ini, teman-teman. Nah, untuk teman-teman SPG nanti bisa langsung klik di bagian add, maka nanti akan langsung bisa diisikan untuk namanya. Nah, karena di sini sudah ada namanya itu karena saya sudah membuatkan master data terlebih dahulu di bagian identitas SPG, teman-teman, seperti ini. Nah, jadi di identitas SPG dan juga distributor itu sudah saya buatkan terlebih dahulu master datanya atau sudah saya add satu persatu terlebih dahulu. Seperti ini, kemudian munculnya seperti ini. Jadi ada nama, kemudian ada area, dan juga ada dari distributor mana. Kemudian di bagian distributor juga sama, ada distributor apa saja yang terintegrasi dengan program SPG ini. Jadi saya bisa add-kan nama distributor, kemudian dari area mana, dan juga nomor teleponnya berapa, seperti itu. Untuk penjualan misalnya seperti ini, jadi langsung bisa dipilihkan namanya siapa, tidak perlu diketikkan satu persatu. Atau jika ada SPG baru ataupun ada distributor baru, nanti bisa klik di new ini. Namun jika distributor lama bisa langsung dipilihkan, kemudian bisa di-set tanggal berapa penjualannya, di mana lokasinya, kemudian untuk terjual paket A, B, C masing-masing berapa kuantitinya atau berapa pieces, dan juga ada nama program. Di sini tadi tidak saya masukkan sebetulnya karena opsional, karena nama programnya itu sebetulnya berbeda-beda tiap bulannya di perusahaan. Seperti misalnya contohnya adalah bulan Januari gerbek pasar kecap sedap dan juga sedap bumbu kaldu. Kemudian bulan Februari adalah gerbek pasar untuk sabun ekonomi dan lainnya seperti itu. Jadi ini bisa diisikan oleh teman-teman SPG. Namun ini tidak terlalu berarti sehingga saya buatkan sebagai opsional tadinya. Kemudian teman-teman SPG akan bisa mengupload foto dokumentasi ya saat melakukan penjualan di sebelah sini. Untuk contoh jadinya, ketika teman-teman SPG sudah menginput adalah seperti ini. Jadi ada tanggalnya berapa, siapa SPG-nya dan dari distributor mana, di mana lokasinya menjual seperti ini misalnya adalah Kak Zizah dari distributor PWM, berlokasi penjualannya adalah di Pasar Bastiong ya teman-teman ini, di Ternate Selatan seperti itu. Kemudian ada paket A yang terjual berapa, berapa pieces, kemudian ada nama program yang dimasukkan dan juga ada dokumentasinya, seperti itu teman-teman. Untuk identitas SPG tadi sudah saya jelaskan dan juga distributor dan sekarang kita ke absensi SPG ya teman-teman. Nah, di absensi ini juga saya contohkan untuk satu data, namun untuk memasukkan ada akan diminta nama, kemudian ada untuk waktu dan juga eh, hari dan juga waktunya, dan akan ada minta bukti foto ya teman-teman. Nah, contoh hasilnya adalah seperti ini, yaitu ada Kak Ara dan Desi dengan tanggal 31 Maret di jam 5.29 seperti ini. 5.29 sore. Nah, ini ada foto real ya teman-teman yang dikirimkan selama ini oleh teman-teman SPG, namun ini saya blur untuk privasi juga, di mana di sini ada di Lubuk jam 5.29. Nah, mungkin untuk database-nya seperti itu saja sih teman-teman, tidak terlalu kompleks juga karena memang hanya untuk membantu mereka penjualan. Maka eh, bagian terpenting selanjutnya yang akan saya tunjukkan adalah untuk mengekspor hasil dari database yang masuk atau dari data-data yang sudah masuk ya teman-teman. Karena kan keperluan utamanya untuk data ini adalah supaya untuk bisa diolah dan juga bisa menjadi bahan pengambilan keputusan seperti itu. Jadi ya, di sini ada beberapa cara untuk mengekspor datanya. Yang pertama adalah apabila teman-teman itu sudah membuat aplikasinya itu adalah based on data, di mana teman-teman misalnya mengekspor spreadsheet seperti itu, maka nanti data tambahan yang masuk setiap harinya itu langsung akan tertambah di dari spreadsheet yang teman-teman sudah masukkan dari awal, seperti itu. Kemudian yang kedua, apabila teman-teman seperti saya tadi, yaitu teman-teman membuatnya dari awal, jadi tidak mengekspor apa-apa, data apa-apa, maka teman-teman itu bisa ke bagian data, yaitu pertama teman-teman buka dulu aplikasi AppSheet-nya, kemudian teman-teman klik saja datanya.
database yang teman-teman buatkan. Kemudian teman-teman bisa pergi ke bagian data ini. Di sebelah kiri, di panel sebelah kiri ini, ada bagian data dan teman-teman bisa pergikan ke titik tiga ini dan klik view data sources. Nah, di sini akan muncul eh, seperti Gform ya teman-teman. Jadi akan muncul list-list atau jawaban-jawaban yang sudah diisikan oleh teman-teman SPG. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman itu bisa langsung klik saja Ctrl A dan juga Ctrl C, kemudian teman-teman pastekan bisa di spreadsheet ataupun bisa di Microsoft Excel untuk kemudian datanya diolah ya. Bisa menggunakan pivot dan sebagainya ya teman-teman. Seperti itu. Atau yang ketiga, cara yang ketiga adalah dengan menggunakan automation, teman-teman. Di mana AppSheet ini itu dibekali dengan salah satu fiturnya adalah menggunakan bot, di mana teman-teman jika menggunakan fitur automation ini, teman-teman bisa request untuk misalnya dikirimkan laporannya secara harian atau secara daily ya, teman-teman. Nanti akan langsung dikirimkan ke email teman-teman masing-masing secara daily atau setiap harinya seperti itu. Atau teman-teman juga bisa request jika ingin mendapatkan notifikasi apabila ada teman-teman SPG yang baru saja mengisi datanya, nanti bisa langsung muncul notifikasi yang akan diberikan seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman mengenai pembuatan dan juga pengoperasian dari basis data sederhananya. Nah, mungkin ada satu lagi yang bisa saya sampaikan adalah dengan bagaimana caranya supaya teman-teman SPG ini bisa mengisikan ya teman-teman. Bentar. Yaitu di bagian sebelah sini teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah membuat atau sudah memodifikasi database yang teman-teman buat, teman-teman bisa klik save supaya tidak hilang atau eh, tersimpan yang terbaru. Kemudian teman-teman bisa share, yaitu jadi nanti siapa saja user-usernya itu bisa di-share. Nah, jadi sebagai owner adalah saya sendiri, nanti bisa dimasukkan email-email dari teman-teman SPG seperti itu. Jadi nanti teman-teman SPG juga bisa mengisikan untuk atau mengakses dari basis data ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih.